Wow, guys, dikatakan Indonesia telah mengirimkan seramai 39 pilot pembayaran KF21 macet dan terbang ke Korea Selatan, guys. Wow, jom sama-sama kita semak video ni. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, thanks guys. Dan aku sentiasa mengucapkan ribuan terima kasih. Dan aku juga mendoakan agar semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Indo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react, di mana dikatakan Indonesia telah mengirimkan seramai 39 pilot pembayaran KF21 Brunei Macet ke Korea Selatan, guys. Apa-apa pun, jom mari sama-sama kita semak video ni. Wow, ada apa nih guys? 39 pilot. Hola Indomax, Indo Magazines. Nah, 3 berita yang mantap 3 berita guys. Kali ini yang pertama datang dari Indonesia yang baru-baru ini dikabarkan telah mengirimkan sebanyak 39 pilot dan teknisinya ke Korea Selatan untuk jet tempur terbaru Indonesia, yaitu KF21 Boramae. Nah, kira-kira apa maksud Indonesia mengirimkan lagi 39 pilot dan teknisi itu ke Korea Selatan? Dan bagaimanakah masalah pembayaran KF21 Boramae ini dari Indonesia? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang cukup panas kali ini datang dari China dan Indonesia. Desak China. Baru-baru ini, negara kungfu panda China itu pun telah mendesak Indonesia untuk menghentikan intervensi alias campur tangan terkait perang Ukraina dalam memimpin KTT G20. Nah, intervensi campur tangan apakah yang dimaksud? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita ketiga yang cukup mantap datang dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang baru-baru ini lagi-lagi bertemu dengan delegasi jenderal perang dari Australia, bos. Nah, hal apakah yang dibicarakan antara jenderal TNI dan jenderal perang dari Australia ini? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor. Mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, berita yang pertama datang dari proyek besar jet tempur Indonesia Korea Selatan, yaitu KF21 Boramae atau Korean Fighter 21 Boramae. Jadi kalau punya Indonesia mungkin namanya jadi IF21 Boramae nih, bos. IF-nya yaitu Indonesian Fighter. Nah, berita terbarunya kini dikutip dari Airspace Review. Ternyata baru-baru ini Indonesia pun dikabarkan telah mengirimkan 39 pilot dan teknisinya ke Korea Selatan untuk jet tempur terbaru buatan Korea Indonesia itu, bos. Berita ini pun dikabarkan langsung oleh media berita Korea, yaitu The Dong A Ilbo pada Selasa 24 Mei 2022 kemarin. Lantas, apakah tujuan dan maksud Indonesia lagi-lagi mengirimkan sejumlah pilot dan teknisi ke Korea Selatan, bos? Apakah mereka disiapkan untuk menerbangkan jet tempur terbaru Indonesia ini? Nah, sayangnya di dalam artikel tidak dijelaskan, bos, apakah mereka disiapkan untuk berlatih menerbangkan jet tempur baru atau tidak. Karena sebenarnya telah dijadwalkan bahwa jet tempur siluman generasi 4,5 ini akan melakukan penerbangan perdananya pada bulan Juli mendatang. Ya, kurang lebih 2 bulan lagi tuh, bos. Namun ternyata media tersebut pun malah menyinggung masalah kewajiban Indonesia dalam pembayaran program KF21, bos. Di mana mereka katakan bahwa selama 5 tahun terakhir pemerintah Indonesia belum sepeser pun melakukan kewajiban pembayaran alias belum bayar alias mengutang. Disebutkan bahwa saat ini Indonesia pun harus membayar sekitar 1,6 triliun won, 20% dari total biaya proyek yang bernilai 8,1 triliun won. Dan katanya biaya tersebut pun adalah sebagai syarat pengembangan bersama KF21 pada tahun 2026 mendatang. Namun, sejak proyek ini dimulai,
Pada tahun 2016, hanya 227,2 miliar won yang baru dibayarkan Jakarta dan sekitar 800 miliar won belum dibayarkan, bos. Nah, gimana nih Indonesia? Kok belum bayar-bayar sih? Ntar udah capek-capek kirim teknisi, kirim pilot ke sana, transfer teknologinya malah nggak dikasih, bos. Kan amsyong tuh, karena belum bayar. Jadi, gimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, berita kedua yang cukup berita yang panas kedua, guys. kali ini datang dari desakan negeri Kung Fu Panda China China kepada desak negara Indonesia. kita, Indonesia, bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Menteri Luar Negeri China yaitu Wang Yi baru-baru ini telah mendesak Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 mendatang untuk menghentikan campur tangan alias intervensi dan melaksanakan agenda yang telah ditetapkan di tengah seruan untuk membahas perang Ukraina selama pertemuan. Ini artinya China pun mendesak kita Indonesia agar tidak membahas perang Ukraina selama pertemuan G20 November mendatang, bos. Oke, ujung tahun nih, Menlu guys. Cina Wang Yi ini pun mengatakan bahwa KTT kelompok G20 pada bulan November nanti harus membahas ekonomi dan bukanlah politik. Wang Yi pun mengatakan bahwa China mendukung Indonesia untuk memimpin kelompok ekonomi utama menuju arah yang benar. China dan Indonesia sama-sama mengatakan bahwa G20 adalah tempat yang tidak tepat untuk membahas perang Ukraina, bos. Tetapi Duta Besar Ukraina di Jakarta mengatakan bahwa dampak ekonomi dari sanksi Barat terhadap Rusia dan terputusnya rantai pasokan adalah masalah penting yang dihadapi oleh ekonomi global. Nah loh. Lanjut, Wang Yi pun mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB adalah platform yang tepat untuk membahas masalah politik dan keamanan seperti perang Ukraina itu, bos, bukannya di KTT G20. Nah, di lain pihak, agenda KTT G20 yang akan dihadiri oleh para kepala negara dan pemerintahan itu sebenarnya masih belum final, bos, agendanya. Namun Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa perang Ukraina dapat menahan pemulihan ekonomi global yang menjadi agenda utama dari pandemi COVID-19. Wow. Jadi, menurut kalian, apakah masalah perang Ukraina-Rusia cocok dibicarakan dalam agenda KTT G20 yang dipimpin oleh Indonesia di bulan November mendatang? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, guys. Oke, kemudian berita mantap ketiga kali ini datang dari pertemuan Jenderal TNI dan Jenderal Perang Australia di Jakarta. Akhir-akhir ini memang sepertinya Indonesia sangat sering bertemu dengan militer dari pihak-pihak barat, bos, seperti Australia dan juga Amerika. Dikutip dari FIFA Militer yang terbaru kali ini, Kepala Staf Angkatan Darat yaitu Jenderal TNI Dudung Abdurrahman pun baru-baru ini telah menerima kunjungan kehormatan Panglima Divisi 1 Angkatan Darat Australia yaitu Mayor Jenderal Scott Winter di Mabesat Jakarta Pusat. Tak main-main, bos. Dalam pertemuan itu, Kasat Jenderal Dudung dan Jenderal Perang Australia ini pun membahas tentang peningkatan kerjasama militer antara Angkatan Darat Australia dengan TNI Angkatan Darat terkait modernisasi alutsista melalui kerjasama pengadaan alutsista strategis, peningkatan profesionalisme, dan kemampuan tempur prajurit melalui latihan bersama. Mantap jos nih, bos. Sepertinya Indonesia dan Australia kini semakin nempel aja nih. Nah, latihan bersama antara militer Australia dan Indonesia yang akan dilakukan ini pun ternyata tak cuma satu, tetapi cukup banyak nih, bos. Yaitu meliputi Army to Army Staff Talks, Subject Matter Expert Exchange, Junior Officer Combat Instructor Indonesia, dan kegiatan LATMA lainnya. Namun sayangnya, tidak dijelaskan modernisasi alutsista apakah yang dimaksud dengan pengadaan alutsista strategis antara Indonesia dan Australia. Kalau menurut kalian, kira-kira alutsista apa nih, bos? Apakah rantis Bassmaster dari Australia? Ataukah ada senjata-senjata perang strategis baru lainnya yang akan dipasok Australia untuk Indonesia? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan,
Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Guys, dikatakan pada baru-baru ini di mana pihak di Indonesia telah pun mengirim seramai 39 pilot untuk menerbangkan pesawat KF-21 Boramae yang dikatakan akan sampai ke Indonesia pada tahun ini pada bulan Julai. Di mana kalau kita tengok pada bulan ini, pada bulan Jun akan dilakukan satu penerbangan perdana, di mana KF-21 Boramae ini akan dilakukan penerbangan perdana jika tidak apa-apa masalah yang berlaku semasa penerbangan perdana ini akan diproceed untuk ke next level, iaitu akan dihantarkan ke Indonesia secara langsung yang akan diterbangkan sendiri oleh ke 39 pilot di Indonesia akan diterbangkan langsung ke Indonesia, guys. Tapi kalau kita tengok daripada perbahasan tadi di mana dikatakan sejak daripada perjanjian awal di antara Indonesia bersama dengan pihak Korea Selatan, dan kalau kita tengok hanya dibuat pembayaran sekali saja oleh Indonesia, dan dikatakan pihak Korea Selatan belum lagi menerima pembayaran seterusnya daripada Indonesia. Itu macam mana, guys? Tapi kalau kita tengok daripada perbahasan ataupun daripada perbincangan di antara Presiden Indonesia dan juga pihak terlibat di Korea Selatan pada tahun lepas daripada itu segala pembayaran tidak akan ada mempunyai sebarang masalah, dan di mana Presiden Indonesia telah pun memperjelaskan kepada Korea Selatan mengenai isu-isu pembayaran. Dan ini kalau kita tengok telah pun dibahaskan pada tahun lepas lagi, guys. Tapi ini tidak tahu, guys, apakah isu-isu ini timbul kembali mengenai isu lambat membuat pembayaran kepada Korea Selatan, sedangkan pesawat-pesawat tempur KF-21 Boramae sudah pun siap dan hanya menunggu penerbangan perdana dilakukan. Dan selepas itu, jika tiada masalah yang berlaku secara langsung, pesawat tempur KF-21 Boramae ini akan diterbangkan terus ke Indonesia. Jadi, guys, pendapat kalian bagaimana? Adakah Indonesia belum lagi membuat pembayaran kepada pihak Korea Selatan ataupun sebaliknya? Dan kalau kita tengok daripada perbahasan oleh admin tadi, ini adalah sumber daripada media-media hanya di laman web. Kita tidak tahu sumber itu asli ataupun sebaliknya. Tetapi bagi respon aku, sebenarnya sebelum daripada ini, daripada tahun lepas lagi, isu pembayaran telah pun diperjelaskan, telah pun diterangkan dengan lebih lanjut oleh Presiden Indonesia sendiri, guys. Jadi segala soal pembayaran sebenarnya tiada lagi isu yang akan timbul. Pendapat kalian bagaimana? Dan kalau kita tengok berita yang kedua tadi, dikatakan pihak China telah mendesak Indonesia, guys. Wow, apa yang China desak Indonesia? Di mana dikatakan di mana pihak China ini mendesak Indonesia supaya tidak membangkitkan isu peperangan yang berlaku di antara Ukraina dengan Rusia semasa KTT G20 yang akan berlangsung di Bali, di Indonesia, guys. Di mana pihak China mendesak Indonesia supaya janganlah sama sekali mengeluarkan isu peperangan di antara Rusia dengan Ukraina semasa G20 berlangsung di Indonesia, sebab semasa KTT G20 berlangsung itu segala agenda ataupun segala perbahasan pihak tuan rumah iaitu Indonesia yang akan mengeluarkan. Jadi sebelum hari kejadian di mana China ini memohon ataupun mendesak Indonesia supaya jangan sama sekali mengeluarkan isu-isu ini, sebab isu-isu itu dikatakan sangat-sangat sensitif, guys. Lebih-lebih lagi ini melibatkan berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, guys. Oke, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please, guys, to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.